Oke, kali ini kita bakal bahas tentang organ jantung. Jadi menurut Broom mengungkapkan bahwa jantung mamalia dan manusia itu memiliki 4 ruangan, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah. Bagian luar jantung ini terbungkus dari selaput yang namanya perikardium. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan pertama epikardium yang merupakan bagian luar yang menutup permukaan jantung. Bagian kedua ada miokardium yang merupakan bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung. Yang ketiga ada endokardium yang merupakan bagian dalam yang tersusun dari lapisan endotelium. Dinding atrium lebih tipis dibandingkan dinding ventrikel karena ventrikel ini berfungsi sebagai pemompa darah, sedangkan atrium berfungsi sebagai penerima darah. Antara atrium kanan dan atrium kiri dipisah oleh sekat yang namanya septum atrium, sedangkan pada ventrikel kanan dan ventrikel kiri dipisahi oleh sekat yang namanya septum interventricularis. Jantung memiliki katup yaitu valvula tricuspidalis dan valvula bicuspidalis. Kalau tricuspidalis ini pemisah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Kalau bicuspidalis pemisah antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sel-sel darah yang dimulai dari sel darah merah atau biasa kita sebut eritrosit. Ini gambarnya guys. Sel darah merah ini memiliki bentuk seperti cakram dengan lekukan pada bagian tengahnya atau biasa kita sebut bikonkav. Fungsi dari sel darah merah atau eritrosit ini untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jumlah eritrosit yang normal itu pada laki-laki sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik. Sedangkan pada wanita jumlah sel darah merah ini sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter pangkat 3. Selanjutnya sel darah putih. Sel darah putih atau yang biasa kita sebut leukosit. Ini gambarnya guys. Sel darah putih ini adalah sel yang berfungsi sebagai antibodi atau imun tubuh untuk menghadapi setiap penyakit. Jumlah normal sel darah putih ini atau leukosit ini pada manusia normal sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Selanjutnya ada keping darah merah atau trombosit. Karakteristiknya merupakan fragmen sel dan tidak bernukleus serta berasal dari megakariosit yang sangat besar dalam sumsum tulang. Berjumlah sekitar 150.000 sampai 400.000 butir sel per milimeter pangkat 3 darah serta berbentuk tidak beraturan. Trombosit ini juga tidak berwarna dan berfungsi sebagai hemostatis atau penghentian pendarahan sebagai perbaikan pembuluh darah yang robek dan pembekuan darah. Jika pembuluh darah terpotong, trombosit pada sisi yang rusak akan melepaskan serotonin dan prostaglandin yang menyebabkan otot polos pembuluh darah berkontraksi atau mengerut sehingga terjadi penyempitan ukuran lubang pembuluh darah yang akan mengurangi kehilangan darah. Selain jantung yang berfungsi sebagai alat pendorong, darah juga memerlukan sarana agar dapat mencapai ke seluruh bagian tubuh. Sarana tersebut adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berbentuk seperti selang atau pipa dengan ukuran yang bervariasi. Diameternya antara 0,01 sampai 20 mm. Yang pertama ada pembuluh nadi. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan atau memindahkan darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh ini mengalirkan atau mengeluarkan dari darah dari jantung. Diameter pembuluh nadi ini bervariasi, mulai yang paling besar yaitu aorta yang berukuran lebih kurang dari 20 mm sampai ke cabang-cabang yang terkecil yaitu arterial yang berukuran lebih kurang 0,2 mm.
Selanjutnya ada pembuluh balik atau pembuluh vena. Merupakan pembuluh darah yang membawa atau mengalirkan darah kapiler menuju jantung. Letaknya dekat permukaan kulit atau secara visual tampak kebiru-biruan. Diameter yang paling besar yaitu sekitar 25 mm. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia terbagi dua. Yang pertama, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil disebut juga dengan peredaran darah pulmonalis, dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Bagaimana sih mekanisme peredaran darah kecil ini? Mari kita bahas. Mekanisme peredaran darah kecil dimulai ketika ventrikel kanan berkontraksi, sehingga terlihat seperti menguncup. Karena kontraksi tersebut, maka katup semilunaris pada arteri pulmonalis ini akan terbuka. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida akan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru ini, darah akan melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Proses ini terjadi di alveolus. Kemudian darah yang kaya akan oksigen tadi dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Darah akan masuk ke atrium kiri saat atrium kiri melakukan relaksasi. Pada kondisi ini, katup bikuspidalis akan tertutup, gunanya menampung dan menahan darah untuk beberapa saat. Dan sebaliknya, saat atrium kiri ini berkontraksi, maka katup bikuspidalis ini akan terbuka dan darah akan mengalir ke bilik ke ventrikel kiri. Lalu, ventrikel kiri ini akan melakukan relaksasi untuk menampung darah dari atrium kiri. Nah, itulah mekanisme peredaran darah kecil yang nantinya akan diteruskan oleh peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar disebut juga dengan peredaran darah sistemik. Bagaimana sih peredaran darah besar ini? Jadi, peredaran darah besar ini dimulai ketika ventrikel kiri melakukan kontraksi. Karena kontraksi tersebut, maka katup semilunaris yang ada pada aorta ini akan terbuka. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen akan dibawa oleh aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru ya. Di seluruh tubuh ini, darah akan melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida. Proses ini tepatnya terjadi pada pembuluh darah kapiler. Kemudian, darah yang kaya akan karbon dioksida akan dibawa oleh vena cava superior dan vena cava inferior. Baik itu anggota tubuh atas maupun anggota tubuh bawah menuju ke atrium kanan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua ini. Pertama, kita juga harus tahu apa sih pengertian darah itu? Darah adalah cairan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, kecuali tumbuhan, yang berfungsi mengirim zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini ada gambar jantung. Jantung itu sebesar apa sih? Jantung itu pada manusia berukuran sekepal tangan pemiliknya. Contohnya saya mengepal tangan berarti sebesar ini nih jantung saya. Nah, peredaran darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita masuk ke peredaran darah besar dulu. Peredaran darah besar ini dari jantung, yaitu bilik kiri, ke aorta lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua itu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu dari bilik kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, lalu kembali ke jantung, membawa oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.